Berikut ini kelompok kami akan menjelaskan tentang model komunikasi Shannon dan Weaver. Kami harap video kami ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton! Terakhir, susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat hingga tetes terakhir. Nice. Halo guys, kali ini saya dan teman-teman saya akan membahas model komunikasi Shannon dan Weaver. Sebelum kami memulainya, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yogi Martin Tampu Bolon, MPM 188220087. Dan selanjutnya teman saya. Kenalkan, nama saya Indri Damayanti Damanik, NPM 188220088, kelas Agribisnis A2. Dan nama saya Hari Budianto Damanik, NPM 188220072. Perkenalkan, nama saya Prankoto Sibarani, NPM 188220097. Dan saya Yenika Milala, NPM 188220084. Model ini mengasumsikan bahwa sumber daya informasi menciptakan pesan dari seperangkat pesan yang tersedia. Pemancar atau transmitter mengubah pesan menjadi sinyal yang sesuai dengan saluran yang dipakai. Saluran adalah media yang mengirim tanda dari pemancar kepada penerima. Di dalam percakapan, sumber informasi adalah otak. Pemancar adalah suara yang menciptakan tanda yang dipancarkan oleh udara. Penerima adalah mekanisme pendengaran yang kemudian merekonstruksikan pesan dari tanda itu. Tujuan adalah otak si penerima, dan konsep penting dalam model ini adalah gangguan atau noise. Fokus utama teori ini adalah untuk menentukan cara di mana saluran komunikasi dapat digunakan secara efisien. Bagi mereka, saluran utama adalah kabel telepon dan gelombang radio. Mereka mencetuskan teori yang memungkinkan mereka mendekati masalah bagaimana mengirim sejumlah informasi yang maksimum melalui saluran yang ada, dan bagaimana mengukur kapasitas dari satu saluran yang ada untuk membawa informasi. Mereka menggunakan asumsi bahwa komunikasi antar manusia itu ibarat hubungan melalui telepon dan gelombang radio. Dalam komunikasi, yang menjadi sumber informasi bagi manusia adalah otak. Pada otak ini terdapat kemungkinan pesan yang tidak terbatas jumlahnya. Tujuan utama dari otak adalah untuk menghasilkan pesan atau suatu set kecil pesan dari berjuta-juta pesan yang ada. Langkah kedua dari model Shannon adalah memilih transmitter. Pemilihan transmitter ini tergantung pada jenis komunikasi yang digunakan. Kita dapat membedakan jenis komunikasi dengan dua macam, yaitu komunikasi tatap muka dan komunikasi mesin. Pada komunikasi tatap muka, yang menjadi transmitternya adalah alat-alat pembentuk suara dan dihubungkan dengan otot-otot organ tubuh lainnya yang terlibat dalam penggunaan bahasa nonverbal. Sedangkan pada komunikasi mesin, yang sebagai transmitternya adalah alat itu sendiri seperti telepon, radio, televisi, foto, dan film. C. Penyandingan pesan atau encoding. Penyandingan pesan diperlukan untuk mengubah ide dalam otak kendala suatu sandi yang cocok dengan transmitter. Dalam komunikasi tatap muka, signal yang cocok dengan alat-alat suara adalah berbicara. Signal yang cocok dengan otot-otot tubuh dan indera adalah anggukan kepala, sentuhan, dan kontak mata. Pada komunikasi yang menggunakan mesin, di mana alat yang digunakan sebagai perluasan dari indera, penyediaan pesan juga berasal dari tubuh tetapi diperluas melalui jarak jauh dengan transmitter. Misalnya, radio adalah perluasan dari suara manusia, televisi perluasan dari mata, dan begitu juga dengan alat komunikasi lainnya. D. Penerima dan decoding. Istilah Shannon mengenai penerima dan decoding atau penginterpretasian
Pesan seperti berlawanan dengan istilah penyediaan pesan. Pada komunikasi tatap muka, kemungkinan transmitter menyediakan pesan dengan menggunakan alat-alat suara dan otot tubuh. Penerimaan dalam hal ini adalah alat-alat tubuh yang sederhana yang sanggup mengamati signal. Misalnya telinga, menerima dan menguraikan sandi pembicara, mata menerima dan mengeluarkan sandi gerakan badan dan kepala, kilatan mata dan signal lainnya yang dapat dilihat mata. Jelas jika seorang individu pada komunikasi tatap muka kekurangan satu atau lebih organ tubuh, maka penerima pesan akan menjadi macet. Destination di sini dikatakan sebagai komponen terakhir dari xenon. Ialah destination atau tujuan yang dimaksud oleh si komunikator. Destination ialah otak manusia yang menerima pesan yang berisi bermacam-macam hal, pemikiran atau ingatan mengenai kemungkinan dari pesan. Dan yang terakhir, gangguan atau noise. Dalam model komunikasi xenon ini terlihat ada faktor gangguan pada waktu memindahkan sinyal dari transmitter kepada si penerima. Misalnya, waktu kita berbicara dengan teman di jalan, kedengaran suara mobil lewat, anak-anak berteriak, yang semuanya itu mengganggu pembicaraan kita, dan gangguan itu yang dinamakan noise. Sekian dan terima kasih. Halo? Halo Bang? Halo Bang, suaranya nggak kedengaran Bang. Atas nama Indri ya Pak? Mesin jam kan? Iya Bang. Boleh dilihat dulu kan Bang? Ayo bagus Bang. Iya. Siap Kak? Iya Bang, sama-sama. Setelah kita melihat video tersebut, dapat disimpulkan bahwa sendernya adalah Priyanto dan receivernya adalah Indri. Channel yang digunakan itu adalah media telepon dan WhatsApp, sedangkan transmitter yang mereka gunakan adalah jaringan dan internet. Dan di videonya juga kita lihat terdapat noise, yaitu gangguan. Gangguan yang dimaksud adalah suara bising jalan raya yang berasal dari knalpot kendaraan, sehingga pesan yang disampaikan oleh Priyanto kepada Indri tidak tersampaikan dengan baik atau terhambat. Dan itu adalah akhir dari pembahasan dari kelompok kami. Dan saya juga meminta maaf jika ada beberapa kesalahan dalam video kami. Sekian dari saya, terima kasih.